Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini tentunya teman-teman permainan sengit semifinal menuju final bagaimana pertemuan Vincent Keimer menghadapi Magnus Carlsen. Tentunya pada updatean freestyle chess. Mari langsung kita simak teman-teman. Vincent Keimer pada posisi dan juga acak yang dibuat seperti ini. Ia memulai langkah dengan pion ke G4. Dan ia mencoba langsung mengaktifkan Montri ke depan terlebih dahulu. Kita lihat teman-teman ketika misalkan di dalam posisi ini bahwa ketika rokade bisa ya, andaikan Magnus mau melakukan rokade bisa teman-teman karena posisi raja di petak C8 dan juga benteng di D8. Tetapi Magnus Carlsen tentunya tidak melakukan hal tersebut, ia terlebih dahulu kuda ke G6, maka kuda ke B3, pion ke E5 saat ini, dan kuda ke G3. Dilanjutkan F6 membuka diagonal Montri ke depan, lalu pion ke C4 mengaktifkan benteng. Rokade baru dimainkan oleh Magnus Carlsen. Dan tentunya saat ini teman-teman bisa juga Vincent Keimer rokade, tetapi ia tidak menginginkan karena apa? Akses bentengnya sudah langsung menuju ke raja. Ini poinnya. Sehingga ke depan ia akan berencana melakukan rokade manual. Pion ke D4 saat ini dilanjutkan tentunya juga langsung mengontrol sentral, maka kuda ke B6, lalu pion ke D5 dan D6 saat ini. Bagaimana putih melanjutkan? Kita lihat ketika dibuka pion ke D6, membuka tentunya diagonal. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh putih, sehingga ia gajah ke F5 melakukan skak. Tentunya gajah menutup, di mana ke depan dengan ide apabila diterima gajahnya teman-teman, kuda akan juga di posisi strategis, petak F5 ini sangat kuat. F3 dilanjutkan tentunya mendorong juga pion ke sentral ke depan, lalu pion ke 6 dan pion ke 4 fokus rencana. Kita melihat bagaimana struktur pion dari Vincent Keimer. Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda ke F4 saat ini, maka gajah langsung memukul gajah skak, benteng menerima, lalu raja ke C2. Inilah ide sebelumnya, karena benteng sudah ada di file C, maka di sini tidak melakukan rokade dari Vincent Keimer, tetapi rokade secara manual, memainkan dengan raja ke C2, dengan outpost ke depan mengamankan diri di petak B1, sehingga membuka benteng. Di sini gajah ke A7 langsung dimainkan teman-teman, ada ke depan secara tidak langsung mengancam. Di mana juga saat ini tidak bisa. Karena apa? Gajah belum ada perlindungan ke depan. Mungkin ide ke depan, raja akan ke petak B8, kuda akan aktif teman-teman, membuka bahwa gajah mengancam Montri. Sebelumnya apa yang bisa dimainkan dalam posisi ini cukup menarik teman-teman. Mungkin ada beberapa bertanya. Terlihat juga ketika raja melaju ini menghalangi benteng mensupport pion. Mengapa bang tidak diterima saja pion ini? Masalahnya teman-teman, raja akan ke B1. Yang jadi pertanyaan, kuda terjebak teman-teman. Kuda tidak mungkin bisa berpindah kembali karena Montri bisa menerima. Tetapi satu-satunya teman-teman, untuk bisa survive, inilah hebatnya bagaimana juga langkah ini teman-teman. Kita lihat bahwa kuda saat ini mengancam Montri. Montri tidak bisa dipertahankan teman-teman di diagonal ini. Oke, Montri ke G2 maka kembali mengancam. Apabila misalkan juga salah melangkah, maka kuda memforking ke depan, mengancam juga benteng. Sehingga Montri ke G1 maka ada potensi langkah repetition apabila ke H1 kuda bisa mundur kembali karena Montri tidak ada lagi di dalam diagonal ini. Sangat-sangat menarik. Kita kembali di dalam posisi tentunya dipilih gajah ke A7. Maka berlanjut saat ini gajah ke D2 teman-teman. Dengan ide ke depan untuk juga apabila ada serangan ke depan, maka gajah tepat waktu menutup teman-teman. Raja ke B8 betul saja, di mana dengan ide ke depan sudah ada mensupport gajah sehingga kuda bisa menerima pion. Maka gajah ke E3 dilanjutkan langsung juga apabila kuda berpindah teman-teman, maka gajah mukul gajah skak karena disupport oleh Montri. Kuda ke H3 dilanjutkan mengancam Montri, Montri ke G2 mengancam kuda, kuda kembali, dan Montri ke F2. Di dalam pos ini tidak dicoba kembali untuk melakukan repetition, tetapi H5 serangan diberikan oleh Magnus Carlsen. Maka benteng ke D1 saat ini kita lihat teman-teman bagaimana sentralisasi benteng, fokus juga untuk mengancam ke depan, pion menerima pion, pertukaran, kuda ke C8 saat ini tentunya juga membuka menawarkan gajah. C5 dimainkan menutup teman-teman. Pion menerima pion, gajah menerima, di mana juga mengancam benteng. B6 saat ini, karena apa? Tidak bisa diterima benteng teman-teman karena sedang dipin. Oleh sebab itulah saat ini pertukaran gajah disepakati oleh Vincent Keimer. Ya gajah mukul gajah skak, kuda menerima. Lalu saat ini raja ke B1 terlihatlah jelas sudah terbuka file bentengnya teman-teman untuk mengancam ke depan.
Menteri KH7 dimainkan oleh Magnus Carlsen, di mana juga memantau diagonal raja ke depan, memantau juga pion. Apabila Menteri menghindar dari baris kedua, pion ini akan tumbang. Maka kuda ke C5 mengancam benteng. Benteng ke D6 saat ini. Kuda ke E2 menawarkan kuda. Simplifikasi penyederhanaan disepakati oleh Magnus Carlsen. Ya, kuda mukul kuda, Menteri menerima, dan kuda ke B5 saat ini. Menteri ke C4 berlanjut, di mana juga memantau ke depan pion ini teman-teman, mungkin ke depan diusir kuda. Apabila menteri juga berpindah menerima pion ini, maka ini ada discover ke depan yang sangat-sangat berbahaya teman-teman. Oleh sebab itulah benteng ke C8 menambah support terhadap pion. A4 saat ini fokus rencana, kuda ke sentral, maka G5 saat ini teman-teman mencoba melemahkan pion ini ke depan. Dilanjutkan benteng ke 8 mempersolid benteng, pion menerima pion, maka benteng menerima. Lalu benteng ke F1 menawarkan benteng. Dan Magnus Carlsen tidak menerima pertukaran benteng tetapi menghindar ke petak B6. Benteng ke F2 mencoba mensupport pion ke depan. G5 saat ini, di mana juga membuka diagonal menteri teman-teman, mungkin ke depan menyingkirkan kuda, sehingga ini sangat berbahaya. Raja menghindar tentunya, maka raja ke A7, benteng ke F1 menumpuk benteng mengancam ke depan. Langkah benteng juga mensupport pion adalah pilihan, tetapi G4 dipilih. Dan saat ini apa yang dimainkan? Menteri terlebih dahulu mundur teman-teman, karena waktu mereka juga sudah mulai krisis. Kita lihat teman-teman, waktu sudah mulai krisis sebelumnya, di dalam posisi bahwa benteng ke F7 sudah unggul dari putih. Misalkan juga diterima pion saat ini, maka benteng ke F2 mengancam menteri kembali diterima pion saat ini. Kita lihat, diusir ke depan dan ini akan sangat berbahaya. A5 misalkan menghentikan, menteri mengancam, oke? Benteng misalkan juga saat ini mensupport ke depan, terlihat mengorbankan, di mana saat ini benteng dapat melakukan skak teman-teman. Terlihat mengorbankan benteng, idenya menteri juga menerima benteng. Kita lihat, ada discover ke depan, menteri juga akan tumbang, ini juga disupport. Misalkan ini juga ancaman skakmat disupport, misalkan masalahnya benteng bisa saja teman-teman menerima pion, dan ancaman skakmat pun tak bisa dicegah. Namun rupanya teman-teman, Vincent Keimer langsung spontan juga memilih menteri ke C3 di posisi ini. Maka kuda ke F3 saat ini mengancam pion ke depan. Benteng ke G2 saat ini, lalu benteng ke G8, benteng ke F2, dan benteng ke D6. Berlanjut menteri ke E3, ada discover ke depan. Raja menghindar ke A8, kuda ke E6 saat ini. Langkah juga untuk menyelamatkan pion, menambah support terhadap pion dengan raja melaju teman-teman adalah pilihan. Tetapi inilah titik kritikal waktu sudah krisis Magnus Carlsen C6, di mana juga ini kesalahan membuat ini menjadi lemah. Tetapi yang jadi pertanyaan teman-teman Anda post video ini, apa yang ditemukan oleh Vincent Keimer, langkah terbaik di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu, Montre ke A3. Dan saat ini benteng menerima kuda, karena apapun opsinya serba salah. Yang pertama, misalkan menteri ke D7. Masalahnya teman-teman, benteng juga saat ini untuk menerima teman-teman kuda, dan benteng tiada perlindungan. Kemenangan signifikan dimiliki oleh putih. Dan yang kedua, bagaimana jika benteng saat ini ke D7 misalkan, masalahnya kuda ke F8. Lagi-lagi benteng akan tumbang. Wajib diberikan, tentunya sama saja teman-teman, keunggulan kualitas dimiliki saat ini oleh putih. Sangat-sangat menarik, ancaman skakmat beberapa langkah pun kan juga terjadi di mana menteri akan tumbang. Dan oleh sebab itulah Magnus Carlsen masih mencoba tentunya benteng menerima kuda saat ini. Maka pertukaran, lalu setelah benteng ke-8 Magnus Carlsen menyadari teman-teman. Setelah ia melangkahkan langkah ini, ia menyerah. Mengapa ia menyerah? Karena ia mengetahui Vincent Keimer akan melanjutkan menerima saat ini pion teman-teman. Kuda terancam. Kuda menerima pion H2. Masalahnya benteng ke F8 teman-teman. Kita lihat. Kemana melangkah apabila berpindah dilakukan skak ke depan benteng tumbang. Apabila benteng misalkan menerima, maka pertukaran terjadi. Kita lihat, menteri juga akan ke depan terdesak, kualitas lebih baik. Dan apabila di dalam posisi ini, sangat menarik juga, ada pilihan juga, misalkan benteng ke F7. Menteri misalkan ke H8, maka menteri ke B3 ancaman skakmat. Benteng mensupport benteng ke G7, teman-teman. Apa yang wajib dimainkan? Menteri ke C8. Masalahnya, benteng juga akan mengancam kemanapun menteri melangkah, teman-teman. Menteri akan ke B6. Oke, misalkan juga menteri ke 8, menteri bisa menerima pion A6 skak, dan ini adalah skakmat keren, teman-teman, dengan benteng. Sangat-sangat menarik. Dan kita lihat, teman-teman, dengan kemenangan ini, Vincent Keimer bertemu Fabiano Caruana di final, teman-teman. Dan perebutan juara ketiga Magnus Carlsen bertemu dengan Javo Crescentaro. Berikut akurasinya.
Ulasan permen dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Vincent Keimer 91,2% dan Magnus Carlsen 85,1%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.